Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar memang harus diakui sebuah tiang atau kunci dari kesuksesan. Segala sesuatu yang diperjuangkan harus diiringi dengan kesabaran. Banyak orang yang cerdas, yang pintar, yang hebat, yang punya kemungkinan besar untuk sukses, tetapi karena ketidaksabarannya dia menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang frustrasi karena tidak mampu mencapai yang diinginkannya. Seorang pegawai, pekerja kantoran yang tidak sabar untuk mendapatkan kekayaan, untuk memperoleh uang pangkat jabatan, ada kalanya melakukan hal-hal yang berupa jalan pintas untuk secepat mungkin mendapatkannya. Ada yang melakukannya dengan cara korupsi, ada yang melakukannya dengan cara menyogok, menyuap. Akhirnya apa yang terjadi? Kesuksesan yang ingin dia dapatkan berbalik menjadi kegagalan yang dia temukan. Dia kadang menjadi orang yang terhina karena tersangkut masalah hukum akibat jalan pintas dilakukannya. Demikian juga dengan pebisnis, pengusaha atau entrepreneur. Bagi yang ingin sukses cepat, kaya cepat, ada kalanya melakukan penipuan sebagai jalan pintas untuk cepat berhasil. Akibatnya juga sebaliknya yang dia temukan, yakni kegagalan. Berurusan dengan hukum akibat menipu orang sehingga menghambat jalannya menuju ke arah sukses. Semuanya harus sabar kita dalam menuruti proses yang ada untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Petani untuk bisa menoreh karet yang dia tanam, dia harus menunggu 4-8 tahun, mulai dari merambah semak belukar, membersihkannya, menanamnya, memeliharanya hingga sampai besar. Sampai nanti dia bisa menoreh batang karet itu untuk mendapatkan getahnya. Bahkan bertanam jagung pun tidak bisa. Hari ini ditanam, pagi, sore diambil, tidak bisa juga. Ada prosesnya. Sekian bulan baru bisa dipanen. Demikian juga dengan pendidikan. Begitu sekolah langsung dapat ijazah, langsung bisa dimanfaatkan ijazah. Tidak. TK dari 0 tahun sampai 2 tahun. SD 6 tahun. SMP atau MTSN 3 tahun. SMA atau SMK 3 tahun. Perguruan tinggi S1 4 atau 5 tahun. Dan selanjutnya. Memakan waktu yang sangat panjang. Itu perlu dengan sabar menghadapi, sehingga mendapatkan nanti gelar S1, baru S1. Demikian juga kalau jadi pegawai, misalkan pegawai negeri, begitu masuk baru diangkat 80%. 1 atau 2 tahun setelah latihan perjabatan
baru bisa 100%. 4 tahun kemudian baru bisa naik pangkat. Andaikan dari S1 masuk golongan 3A, 4 tahun baru 3B. Itu baru bisa diusulkan untuk jabatan terendah. Tapi begitu masuk jadi pegawai, langsung ingin jadi kepala dinas, langsung ingin jadi sekda, langsung ingin jadi dirjen, langsung ingin jadi sekjen, jadi direktur. Tidak bisa. Ada prosesnya. Mungkin juga dengan berbisnis. Begitu dibangun usaha, langsung menghasilkan, tidak bisa. Harus sabar menuruti proses saja. Sehingga banyak orang yang sebentar ganti usaha. Hari ini dibuat rumah makan, contohnya. Nanti sore dipikirkan orang ramai datang berkunjung. Malamnya kita sudah menghitung uang. Jangan seperti itu. Kita harus sabar. Kalau kita mendirikan sebuah usaha yang paling cepat saja diperkirakan bisa menghasilkan toko kelontong atau rumah makan atau grosir yang terbilang cepat, itu baru orang tahu mungkin 1 tahun atau paling cepat 6 bulan. Itu baru orang tahu. Apalagi kalau membuat usaha-usaha yang jangka panjang, yang kita pikirkan bisa nanti kita wariskan kepada anak cucu kita, itu lama prosesnya. Ada salah satu usaha dalam bentuk pabrik, saya baca, dia baru bisa menjual hasil produknya 26 botol dalam tempo 1 tahun. Bayangkan 1 tahun 26 botol hanya terjual. Itu 1 tahun. Padahal modal yang keluar udah banyak. Ada juga saya baca sebuah pabrik minuman kaleng. 1 tahun tidak ada orang yang beli 1 pun. Diberikan pun kepada orang-orang, tidak ditawarkan oleh majalah tersebut untuk menjadi wartawannya di daerah tempat saya tinggal. Maka saya tidak pindah. Maka saya sampai sekarang tetap menjadi wartawan dari media tersebut. Telah lebih dari 35 tahun. Sahabat BN, mari kita sama berdoa agar kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.